Beckham tadi, Marcelino. Ada Witan pula berlari cepat, dilawan oleh Dennis Chu. Ulang lagi bagi Raffi. Di situasi adu penalti meskipun dalam friendly match. Ya, akan lihat lagi berbahaya di sisi kanan Syahresan Ali Jasim. الشار علي جاسم العرضية المحاولة هدف ثاني جول ثاني لمنى بعرضية علي جاسم وبخطأ. Jadi kalau angkatan Ragnar Oramangun kan bagus, nanti ada Jay Indes, ada Syah, ada Sandy Walsh, terus di bawahnya ada Justin, ada Rafael, ada Ivar. Jadi kita ada regenerasi, plus lagi juga pemain-pemain Indonesia juga bagus-bagus ya. Panen blunder kalah bentrok dengan Filipina. Pemain timnas dapat raport hitam. Bukan batasan di under 3 ya. Dan terakhir adalah di tahun 2019 di bawah pelatih dari Indonesia. Akhir tahun 2021 kita di posisi. Inilah hasil Indonesia versus Filipina hari ini 2023. Cek skor akhir pertandingan timnas atau skor timnas lewat live score. Selain hasil Indonesia versus Filipina hari ini 2023, skor akhir pertandingan timnas atau skor timnas lewat live score, cek juga link live streaming. Pertandingan timnas Indonesia versus Filipina digelar Selasa 21 November 2023 di Rizal Memorial Stadium mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Laga timnas Indonesia versus Filipina bisa disaksikan di layar kaca ataupun via streaming. Tim asuhan Sinteyong membutuhkan 3 poin untuk terus membuka peluang lolos ke fase selanjutnya. Di pertandingan pertama, Filipina memang tampil mendominasi permainan. Saat ini, klasemen sementara grup F dipimpin oleh Filipina dengan 3 poin. Vietnam di posisi kedua juga dengan 3 poin. Filipina di peringkat ketiga tanpa poin. Sementara timnas Indonesia di posisi juru kunci juga tanpa poin. Skuad Garuda lebih banyak kebobolan daripada Filipina sehingga timnas Indonesia di posisi paling bawah. Tak bisa dipungkiri, banyak pemain timnas Indonesia yang tampil underperform melawan Filipina. Hal itu dibuktikan dengan beberapa kesalahan individu yang berakibat fatal bagi tim sendiri. Sebagaimana misal terciptanya gol pertama Filipina yang diawali blunder McCulloch. Lalu, gol kedua Filipina juga merupakan blunder fatal Jordi Amat dalam mengantisipasi bola. Pada babak kedua, kesalahan komunikasi yang berakibat blunder kembali menciptakan gol bagi tuan rumah. Jika dicermati, gol ketiga Filipina berawal dari kurangnya komunikasi Clark dan Asnawi di area kanan pertahanan sendiri. Dan ada beberapa kesalahan individu lain yang membuat timnas Indonesia kelabakan sendiri dalam laga ini. Tak pelak, panen blunder pun akhirnya mewarnai kekalahan telak Garuda dalam laga ini. Situasi makin rumit lantaran pergantian pemain yang dilakukan Sinteyong kurang efektif. Arhan Fikri, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, dan Fadil Ramdhani tidak bisa memberikan pengaruh lebih. Hanya Rafael Struk saja yang mungkin berhasil lantaran mungkin menciptakan assist bagi gol Patinama. Tercatat ada 5 nama pemain naturalisasi yang kini sedang diproses. Sinteyong mengatakan bahwa kualitas Filipina pasti berbeda dengan Irak. Timnas Indonesia bermain lebih baik dengan meminimalisir miskomunikasi dan miskoordinasi. Jelas, Irak dan Filipina jauh berbeda. Tidak hanya soal gaya bermain, banyak perbedaan dari kedua tim itu. Demikian kata Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan timnya pun menyiapkan pola permainan melawan The Ascals, julukan Filipina. Sinteyong mengatakan persiapan timnya pun sudah cukup baik untuk laga itu sejauh ini, meskipun dengan waktu yang sangat mepet. Tentunya itu menjadi modal penting timnas Indonesia untuk melawan Filipina di kandangnya. Kami sudah menjalani persiapan yang bagus.
jadi mengekspektasikan itu. Demikian ucapnya. Adapun 5 pemain naturalisasi yang siap membela timnas Indonesia pada Desember ini. Dengan demikian, 5 pemain naturalisasi yang baru ini bakal siap membalaskan dendam saat timnas Indonesia menjamu Filipina di ajang yang sama tahun depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bicara tentang proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia. Seperti diketahui, saat ini ada 5 pemain yang dalam proses menjadi WNI. Mereka adalah Justin Hapner, Jai Itses, Nathan Cho Aun, dan Ragnar Oratmangun. Untuk Ragnar, proses naturalisasi baru diajukan karena dia jadi nama terakhir yang diumumkan PSSI. Erick Thohir menjelaskan untuk Justin Hapner, saat ini berkasnya sudah berada di Presiden Jokowi. Hal ini karena nama Justin sudah mulai menjalani pemindahan kewarganegaraan bersama Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Namun, proses tersebut sempat terhenti. Hanya Struijk dan Ivar yang sudah selesai melewati semua tahapan. Diprediksi pemain Wolverhampton Wanderers U20 tersebut tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadi WNI. Dia tinggal melewati sumpah WNI dan selanjutnya dilakukan pemindahan federasi. Proses Justin lagi didorong ke Pak Presiden. Kalau bisa, Pak Presiden mengeluarkan surat dalam 1 minggu ini. Demikian kata Erick Thohir. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini menambahkan bahwa untuk Nathan dan Jai sudah mulai diproses. Berkas mereka sudah berada di Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Proses yang dilewati 2 nama tersebut akan cukup panjang untuk mendapatkan paspor Indonesia. Erick menegaskan bahwa semua proses naturalisasi akan segera dikebut, termasuk untuk Ragnar yang baru memulai proses naturalisasi. PSSI menargetkan pada 10 Desember nanti mereka bisa tersedia untuk membela timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda akan tampil di Piala Asia 2023 yang dilaksanakan pada bulan Januari 2024. Pada bulan Desember, mereka akan menjalani pemusatan latihan agar Sintayong bisa mematangkan persiapan timnya. Ya, mudah-mudahan target 10 Desember kita bisa kejar. Demikian ujar Erick Thohir. But I never look back. I keep dreaming even